Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Maya Stefani, dosen Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Saya mengampu mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sesuai dengan jabatan fungsional asisten ahli saya, yaitu Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran yang sudah saya ampu selama 3 tahun. Adapun capaian pembelajaran atau CP dalam mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran ada 4, yaitu CPL S2 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL KU1 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai kearifan lokal yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL KK4 yaitu mampu menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan standar yang berlaku. CPL P1 menguasai konsep teoritis, pedagogik, dan didaktik dalam merencanakan perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran pada bidang pendidikan teknologi informasi secara umum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran ada 5, yaitu mampu mendeskripsikan kurikulum, peran, serta fungsi kurikulum. Yang kedua, mampu mendeskripsikan landasan kurikulum. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan kurikulum di Indonesia. Yang keempat, mampu mendeskripsikan definisi teori dan prinsip perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mampu membuat perangkat perencanaan pembelajaran. Mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran merupakan mata kuliah wajib fakultas yang harus diampu oleh seluruh program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas tentang definisi kurikulum, peran, fungsi, landasan, serta terkait kurikulum yang berlaku di Indonesia, dan juga terhubung dengan definisi, teori, prinsip dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Ada 5 materi yang harus kami jelaskan pada mata kuliah perencanaan dan kurikulum pembelajaran, yaitu yang pertama adalah definisi kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, yang kedua landasan kurikulum, yang ketiga kurikulum di Indonesia, yang keempat definisi, teori, dan prinsip perencanaan pembelajaran, dan yang kelima yaitu perangkat perencanaan pembelajaran. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah ini yaitu nilai A yaitu tentang nilai dari 80 sampai 100, nilai B+ tentang nilai dari 75 sampai 79,9, begitupun sampai nilai E ketika nilainya ada di bawah 40. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah ini selama 1 semester yaitu yang pertama praktikum dan keaktifan sebesar 10%, yang kedua kedisiplinan 10%, yang ketiga absensi 5%, yang keempat tugas individu sebanyak 15%, yang kelima tugas kelompok sebanyak 10%, lalu untuk UTS dan UAS ada bobotnya 25%. Tata tertib perkuliahan ini yaitu yang pertama berpakaian rapi, tidak memakai kaos oblong dan sandal selama perkuliahan. Yang kedua hadir dalam perkuliahan sekurang-kurangnya adalah 60% dari tatap muka. Yang ketiga waktu toleransi keterlambatan adalah 10 menit. Yang keempat mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Yang kelima berkepribadian mandiri dan tidak bergantung pada
ujian dan pengerjaan tugas, dan yang terakhir adalah tidak makan atau minum di kelas dan dilarang bermain HP pada saat PDM kecuali dosen menyuruhnya untuk menggunakan HP dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran dengan CPMK nomor 3, yaitu mampu mendeskripsikan kurikulum di Indonesia dengan proses pembelajaran yang mengandung delivery, interaction, dan assessment. Bertemu lagi di mata kuliah Perencanaan dan Kurikulum Pendidikan. Bagaimana, sudah siap dengan perkuliahan kita hari ini? Siap. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau berdoa? Rifa. Ya. Oke, silakan dipimpin dulu Rifa doanya. Untuk sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, akan kita baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Rifa. Selanjutnya, sepertinya ini kelasnya nggak penuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Ibu. Ini sekarang soalnya lagi musim hujan, jadi banyak yang kurang enak badan mungkin ya. Jadi kelasnya nggak penuh. Siapa nih yang nggak masuk hari ini? Jangan lupa Ibu. Oh, jangan lupa. Ada lagi, siapa lagi? Bisa. Oke, mungkin saya cek. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi implementasi kurikulum. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai apa saja nih jenis-jenis kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia itu sudah kita ketahui bahwa di Indonesia sampai saat ini sudah berganti-ganti kurikulum dari zaman penjajahan sampai saat ini di kurikulum mereka. Nanti akan kita bahas apa saja sih kurikulum yang sudah pernah kita lewati sampai pada implementasi kurikulum. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Oke, kurikulum Merdeka memberikan beberapa opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Dan itu teman-teman. Benang merah pengembangan kurikulum. Kurikulum Merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Ada 3, yaitu orientasi holistik, yaitu kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, yaitu berbasis kompetensi bukan konten, yaitu kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks atau budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Baik, itu tadi
untuk baik teman-teman, setelah apa yang sudah kita bicarakan tadi, penjelasan tadi, lalu kita sudah saling bertanya jawab. Sekarang saya mau membagi kalian nih menjadi beberapa kelompok. Setelah itu nanti kalian bisa mendiskusikan masalah dengan kelompok kalian sendiri, ya. Jadi setelah saya lihat ini bisa menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silahkan dibuat lingkaran. Setelah itu nanti kita mengerjakan soal bersama-sama. Penilaian formatif yang saya lakukan yaitu bertujuan untuk mengukur pencapaian belajar, memberikan umpan balik, menginformasikan pengambilan keputusan, memotivasi belajar, serta mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Jawab dan sudah langsung kalian berikan skornya di nilai tersebut. Oke, sekarang dikumpulkan. Silakan menghadap depan lagi teman-teman. Nggak apa-apa masih berkumpul tapi hadapnya ke depan. Oke. Dari hasil yang tadi sudah kalian buat, ini saya mau membacakan nilai kalian, ya. Sudah siap? Siap. Oke, ini BHQ dapat 70. Mati Mansur dapat 90. Rifa dapat 75. Siti Nurhaliza dapat 80. Amalia
berbeda. Mungkin ada yang dari Sampang, ada yang dari Pamekasan, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Bangkalan, mungkin ada yang domisilinya di Kelang. Ada juga mungkin yang dari luar Madura, misalnya dari Gresik, dari Surabaya, dengan adat istiadat yang berbeda dan dengan latar belakang sekolah yang berbeda. Tapi di Indonesia untuk implementasi kurikulum itu wajib dari atas sampai bawah, dari kota sampai ke desa menyeluruhnya. Nah, tugasnya seperti apa? Tugasnya teman-teman silahkan, ini tugas individu ya, tugas individu dan sudah kalian mungkin sudah kalian rasakan ketika kalian kemarin sekolah waktu SMA. Silahkan teman-teman, tugasnya yaitu kalian analisis ya, analisis kurikulum apa nih yang sekolah kalian gunakan saat ini gitu ya. Saya yakin kalian sudah punya koneksi nih di sekolah lama, atau kalian bisa melakukan wawancara, silahkan kalian bisa melakukan observasi di sekolah ya, silahkan kalian cari tahu di sekolah kalian yang lama itu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka atau belum ya. Silahkan kalian selidiki, kalian observasi, dan setelah kalian tanya sampai batas mana nih implementasi dari kurikulum merdeka di sekolah kalian itu ya. Ini waktunya lumayan panjang karena saya yakin kalian juga membutuhkan waktu untuk pulang ke rumah gitu ya. Oh, saya jauh ke rumahnya dari Jakarta misalnya seperti itu, silakan kalian analisis sekolah yang ada di sekitar sini juga tidak apa-apa ya. Yang penting nanti pada saat kalian presentasi, oh kalian ada nih datanya, sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka seperti itu. Oh Bu, ternyata sekolah ini belum menerapkan nih, alasannya apa ya? Karena tidak semua di seluruh Indonesia ini mampu menerapkan kurikulum merdeka. Kenapa? Oh mungkin dari sarana prasarananya kurang, dari SDM-nya kurang. Kita ketahui bersama bahwa jumlah guru di sekolah negeri, khususnya di SD di pesisir itu juga kurang banyak ya. Mungkin tenaganya di sekolah itu kurang, mungkin sosialisasi dari kurikulum merdeka itu juga kurang, sehingga sekolah itu belum berani mengambil keputusan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tuh ya. Nah, silakan waktunya 2 minggu, kalian observasi, kalian amati, kalian ambil data. Jangan lupa saya juga minta bukti berupa video atau foto ya, ketika kalian melakukan observasi di sekolah. Kalian yang pertama bisa melakukan wawancara dulu nih ke guru. Setelah itu mungkin bisa meminta izin ke gurunya untuk ikut nih ke dalam kelas, ikut melihat bagaimana sih proses belajar pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Setelah kalian mendapatkan video mengenai proses pembelajaran di kelas ya, kalian sudah tahu nih implementasinya kurikulum merdeka seperti ini di sekolah ini. Kalian mungkin bisa melakukan wawancara dengan beberapa siswa di sekolah itu untuk mengetahui bagaimana nih respon siswa terhadap kurikulum merdeka. Apakah baik, apakah responnya kurang baik, atau seperti apa. Dan pada saat proses pembelajaran kalian juga bisa menilai nih, bisa menganalisis bagaimana karakteristik siswa di kelas tersebut. Nah, nanti dari data-data yang sudah kalian dapatkan di lapangan ini ya, bisa kalian laporkan, lalu kalian bisa presentasikan di mata kuliah ini. Jadi setidaknya kita sudah tahu nih, oh ternyata tidak semua nih menggunakan kurikulum merdeka. Sebabnya apa? Nanti kalian bisa mengutarakan, lalu saya mau kalian juga bisa memberikan sedikit solusi nih.
luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi jelas, yang ditegaskan pada kurikulum Merdeka saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, ini adalah kesimpulan yang terakhir, yaitu kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasi kurikulum berbeda-beda, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Menyadari kompleksitas tersebut, maka kita ini berhubungan dengan tugas yang saya berikan kepada kalian. Ya, ada dua opsi dari pemerintah mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, pemerintah tidak mewajibkan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi sekolah itu bisa memilih nih, mau pakai kurikulum Merdeka bagian siap atau nanti dulu nih saya belum siap dengan kurikulum Merdeka. Tuh, pemerintah memberikan opsi itu. Lalu yang kedua, implementasi kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Teman-teman, maka dari itu saya memberikan tugas kalian observasi ke sekolah. Silakan kalian analisis ke sekolah, apakah sekolah itu menerapkan kurikulum Merdeka atau belum. Seperti itu ya. Sekalian kalian mencari masalah apa nih yang ada di sana. Mungkin nanti kalian bisa menaikkan masalah tersebut dan kalian bisa memberikan solusi dari masalah yang kalian hadapi. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.